Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wazid wa an'im ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah pahamkan padanya agama. Maka pada majelis yang mulia ini, sesibuk apapun kita, sepadat apapun aktivitas kita, hendaknya kita ini menyempatkan, memaksakan diri kita ini duduk dalam majelis, apalagi majelis ta'lim, majelis membahas tentang hukum-hukum Allah, membahas tentang fadilah, membahas tentang ancaman, membahas tentang kabar-kabar gembira. Maka kita paksakan diri kita. Semoga dengan duduknya kita dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kebaikan kita, kemudian pada akhirnya Allah pahamkan kepada kita ini agama. Jadi hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah. Ya Ustaz ya, 12 Dzulqa'dah. Jadi pada bulan ini tanggal Hijriyah sama dengan tanggal Masehi, ya, bertepatan juga dengan tanggal 12 bulan 6. Ya, entah bulan 6 itu apa namanya. Ya, kita ini tidak diharuskan menghafal nama-nama bulan di bulan Masehi. Justru kita ini harus menghafal nama-nama bulan daripada bulan Islam Hijriah. Jadi bulan Dzulqa'dah ini berarti sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan Dzulhijjah. Jadi para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang mungkin hampir sama dengan bulan Ramadan, karena di situ bisa kita memborong pahala. Jadi bulan Dzulhijjah ini banyak sekali amalan-amalan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini bab fikihnya mungkin kita lewati. Kita membahas mengenai bulan Dzulhijjah. Di antaranya ada bulan haji di situ, ada kurban di situ, ya. Banyak kesunahan-kesunahan yang Allah istimewakan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat amalan di dalam bulan itu. Ya. Di antaranya puasa. Jadi kita ini disunahkan berpuasa di bulan Dzulhijjah. Ya, apa namanya itu puasa? Apa jenenge puasa? Puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu Allahi ay yukaffir sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Jadi barang siapa yang berpuasa di hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan kita disunahkan berpuasa dari awal bulan. Start dari tanggal 1 Dzulhijjah, kita berpuasa sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Ini dikutip dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab
dari Imam Nawawi, beliau mengambil menerangkan kepada kita disyariatkan, disunahkan puasa dari awal bulan. Dikutip dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Khunaidah bin Khalid, bahkan istri-istri Nabi meriwayatkan hadis ini bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berpuasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka senantiasa kita ini memperbanyak amal di bulan Dzulhijjah. Insyaallah hadirin, pada pagi yang mulia ini kita akan membahas mengenai kurban yang lagi naik daun sekarang. Lagi banyak orang-orang ini melaksanakan kurban, mempersiapkan hartanya untuk kurban. Maka supaya kurban ini dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya hendaknya kita mengetahui hukum-hukum di dalam kurban itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati. Jadi ini pasal yang membahas hukum tentang udhiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi dhammatil hamzati fil ashhari wa hiya ismun lima yudhbahu min na'ami yaum 'aidin nahar wa ayyam tashrik. Jadi udhiyah ini kata Syekh Syamsuddin pengarang kitab ini, beliau mengatakan udhiyah ini dengan mendhammakan hamzahnya. Jadi bisa dibaca udhiyah, bisa juga dengan mentasydidkan ya-nya, udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu adalah sebuah nama yang diambil dari jenis hewan yang dikurbankan di 2 hari besar. Jadi udhiyah itu adalah jenis nama hewan yang dikurbankan di 2 hari besar. Yang pertama Aidin Nahar, yaitu hari Idul Adha. Yang kedua yaitu hari Tasyrik. Ya. Idul Adha itu bertepatan pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Idul Adha bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari Tasyrik itu bertepatan pada tanggal 11, 12 dan 13. Masya Allah. Taqarruban ilallahi ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita pahami kurban itu bukan hanya 1 hari saja, ada 2 hari besar. Hari Idul Adha, kemudian hari Tasyrik pada hari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, ya, di mana jemaah haji yang sudah pernah haji, apa yang dilakukan pada hari ini, hari Tasyrik? Yang sudah pernah haji? Nah, ini kami belum pernah haji, subhanallah. Jadi hari Tasyrik itu jemaah haji berada di Mina, ya. Mereka melempar zumrah, batu zumrah, ya, tanggal 13, tanggal 11, 12, 13. Jadi kurban ini niatnya apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, wal udhiyatu sunnatun muakkadun 'ala al-kifayati fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Udhiyah atau kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia ini bersifat sunnah kifayah. Apa itu maksudnya? Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa. Cukup. Apabila dalam satu keluarga ini dia sudah berkurban, maka kesunahan terhadap keluarganya yang lain sudah gugur. Bahkan fadilah bukan cuma hanya orang berkurban yang dapat, bahkan keluarganya juga dapat, ya.
Jadi di sini banyak yang mungkin bukan diserui ya. Di luar sana banyak yang salah paham. Dikira satu orang satu, ayah satu, ibu satu, anak satu, tidak. Ya, jadi satu orang ini dia sudah mewakili keluarga yang lain. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahkan orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi ada suatu kejadian orang satu sapi, 7 orang, tapi ayahnya, ibunya, istrinya 7 bukan. Yang dimaksud dengan 7 orang ini orang-orang yang dengan keluarga yang berbeda. Kalau patungan, ya, kalau sendiri cukup kita satu saja. Tapi kalau kita punya harta banyak, punya kelebihan harta yang banyak, bisa kita kurban 10 sapi 1 orang. Bahkan Nabi itu berkurban sebanyak 100 onta. Dalam riwayat lain 70 onta beliau sembelih sendiri, 30-nya disembelih oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan suatu riwayat mengatakan 63 onta beliau sembelih sendiri, yang selebihnya disembelih oleh Sayyidina Ali. Ya. Wala tajibu udhiyatu illa bin nadhar. Ya. Harus kita pahami bahwa udhiyah atau korban ini tidak wajib illa bin nadhar, kecuali untuk orang yang bernadhar. Misalkan kita ini, saya mau tes polisi. Kalau saya lulus nanti, saya niat berkurban di bulan Dzulhijjah. Ya. Maka ini wajib. Bahkan ulama mengatakan kita tidak boleh makan dagingnya. Semuanya harus kita serahkan ke orang lain. Ini kalau kurban yang nadar. Dia bernadar. Ya Allah, kalau andaikan saya ini, anak saya ini menghafal di Masjid Agung, kemudian dia mampu menghafal 30 juz, saya bernadar korban sapi 100 ekor. Masya Allah, ini tidak masalah, ya. Maka ini hukumnya wajib. Adapun mazhab Hanafi ini justru malah kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi dalam mazhab Maliki, Syafi'i, bahkan Ahmad bin Hanbal, ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Sunnah yang ditekankan. Jadi kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Dia menjadi wajib ketika kapan? Ketika kita bernazar, ya, nazar. Seperti tadi contohnya. Wa yajzi'u fiha al-jaz'u min ad-dha'n wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi thaniyati. Dibolehkan kita ini berkorban dengan domba, yang mana domba ini berumur 1 tahun memasuki 2 tahun. Di domba disurui ada domba? Tidak ada. Tidak ada ya. Masya Allah. Domba. Atau ada yang saya tuh lihat domba di Google, subhanallah. Saking tidak pernah lihat domba. Ya, domba yang berumur 1 tahun memasuki umur 2 tahun. Wa thaniyu minal ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi thalithati. Nah, ini yang asli. Kemudian yang dibolehkan untuk dikorbankan adalah kambing yang berumur 2 tahun memasuki umur 3 tahun. Ya. Yang kedua adalah kambing yang berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Adapun dalam mazhab Syafi'i bisa umur 6 bulan katanya, bisa. Yang penting giginya sudah tumbuh. Ya, itu dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Wa thaniyu min ibil ma lahu 5 sinin wa ta'ana fi sadisati. Kemudian hewan yang bisa dipakai untuk berkurban adalah onta yang berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. Jadi sesekali, mungkin bukan di tahun ini, tahun depan, bolehlah pengurus Masjid Agung mendatangkan onta, ya, kita kurban onta. Masya Allah, ini Masjid Agung ini luar biasa. Dia membuat bagaimana mendatangkan onta, korban onta.
Batas umurnya adalah 5 tahun memasuki 6 tahun. Ya. Kemudian wathani minal baqar malahu sanatani wa ta'na fi thalithati. Kemudian yang terakhir adalah sapi. Ya. Sapi ini batasnya itu bisa umur 2 tahun memasuki 3 tahun. Ya, kalau bapak hati-hati ya tidak masalah, ambil yang umur 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Jadi yang dimaksud dalam surat firman Allah Subhanahu wa taala Bahinatul An'am, ilmu dalam kitab tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan ayat ini cuman 3 saja. Hewan yang bisa dikurban itu cuman 3 hewan. Yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Nah, domba ini adalah diserupakan dengan kambing. Kalau kerbau boleh apa tidak, Pak? Kerbau. Ya, ulama mengatakan boleh karena dia diserupakan dengan sapi. Ya. Kerbau diserupakan dengan sapi, domba diserupakan dengan kambing. Kemudian onta. Ya. Jadi tidak boleh kita korban dengan kuda, korban dengan ayam. Meskipun ada ulama yang mengatakan yang penting mengalirkan darah, ayam pun jadi. Tapi di sini yang disyariatkan cuma 3, yaitu kambing, onta, dan sapi. Wa tujza'u al-badanati 'an sab'in ishtaraku fi tadhiyati biha. Boleh onta ini kita korban dengan cara bersyarikat, dengan cara patungan maksimal 7 orang. Ya. Boleh onta ini kita bersyarikat. Bersyarikat itu maksudnya patungan sebanyak 7 orang. Ya. 7 orang. Jadi 7 orang itu maksudnya bukan ayah saya, ibu saya, anak saya, istri saya pertama, istri saya yang kedua, istri saya yang ketiga, bukan. Orang lain. Ya, keluarga Pak Imam, keluarga Pak Imam yang kedua, Pak Ketua, jadi digabung menjadi 7 orang. Ya. Karena dia bersifat kifayah. Satu anggota keluarga, bapak itu kalau sudah kurban, itu dia langsung mewakili yang lain. Nabi seperti itu. Nabi ketika selesai khutbah pada Idul Adha di Haji Wada, beliau turun, beliau mengambil seekor kambing, beliau menyembelih dan beliau katakan Bismillahi Allahu Akbar, hadza anni wa amman lam yudhihha min ummati. Ini korban saya niat untukku dan saya niatkan untuk orang-orang yang mengikutiku yang belum kurban. Bahkan Nabi itu sudah berkurban untuk kita. Nabi itu sudah berkurban untuk umatnya. Ya. Jadi kita niatnya hadza anni wa ahli baiti. Nanti kalau Bapak mau kurban, bilang saja ini dari saya dan keluargaku. Ya. Karena Nabi pernah mencontohkan itu. Hadza udhiyati wa ahli baiti. Ini adalah korban untuk saya dan keluarga saya. Bahkan banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahkan Abu Hurairah meriwayatkan Nabi itu meniatkan kurban untuknya dan untuk umatnya. Ya, hadza anni ya wa amman lam yudhiha min ummati. Ya, saya berniat korban untuk diriku dan untuk keluargaku. Ya, Ustadz, saya tidak paham niatnya bahasa Arabnya. Dalam hati saja. Niat itu menyengaja dengan hati. Bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, agama itu mudah. Kita niatkan dalam hati, ini kurban untukku dan untuk keluargaku. Bagaimana kalau kita pakai joki? Joki itu apa? Apa istilah halusnya? Hah? Orang yang potong. Ya, mewakili. Ya, kita berikan dia upah. Atau dia mau ikhlas, alhamdulillah. Tapi ingat, tidak boleh upah diambil dari hewan kurban. Mas, bisa berapa upahnya ini potong sapi saya 2? Oh, enggak usah, cukup kamu kasih saya kulitnya sama kepalanya.
ini nggak boleh. Kurban itu lillahi ta'ala. Mending kita kasih dia uang, satu sapi 200 kah, satu sapi 100. Nah, kecuali kejadiannya ketika kita kasih dia, kemudian dari kita ikhlaskan, mas ini kamu ambil saja kulitnya, kamu ambil saja kepalanya. Tidak boleh kita bersepakat, tidak usah mas, cukup kita kasih saya kulit sama kepalanya. Maka ini dalam hukum agama tidak boleh, ya. Ya, kita wakilkan, tapi sebaik-baik kurban adalah yang menyembelih adalah orang yang kurban itu sendiri. Nabi itu 100 ekor, 70 ekor beliau sendiri yang menyembelih. Subhanallah. Jadi yang dibolehkan untuk dikorbankan itu sapi, unta dan bukan. Bisa berserikat 7 orang, ya. Wa tujzi'u al-baqaratu an sab'in kadzalik. Begitu juga dengan sapi, ya. Sapi ini bisa juga kita patungan maksimal 7 orang. Pak, saya maunya 3 orang, saya maunya 4 orang, la ba's, tidak masalah. Yang penting jangan 8 orang. Wa tujzi'u asy-syat an shakhsin wahidin wa hiya afdalu min musyarikatihi fi ba'irin. Dan untuk kambing itu hanya dibolehkan untuk 1 orang 1 kambing, dan 1 orang mengorbankan 1 kambing lebih utama daripada orang yang korban sapi ataupun unta tapi 7 orang. Saya ulang, 1 orang yang korban kambing itu lebih utama dari orang yang korban unta, korban sapi tapi 7 orang, ya. Lebih utama lagi kalau dia sendiri tapi sapi, dia sendiri tapi unta, ya. Itu lebih utama. Wa afdalu anwa'il udhiyati al-ibil thumma al-baqar thumma al-ghanam. Jadi yang paling utama dibuat kurban adalah unta, kambing, kemudian sapi. Jadi ingat, orang yang korban 1 kambing jangan berkecil hati, karena dia lebih utama daripada orang yang korban unta tapi patungan, ya. Tapi lebih utama orang yang korban unta tapi 1 orang, lebih utama orang yang korban sapi tapi 1 orang dibandingkan kambing. Tapi kesunahan Rasulullah SAW paling seringnya adalah kambing, ya. Mungkin cukup sekian, kita batasi sampai di sini saja. Mungkin ada yang mau bertanya masalah kurban? Oh, niat, ya. Bisa hadza anni wa ahli baiti, ya. Tapi mau diwakilkan bisa hadza min ahli baiti Bapak Sutono, kita niatkan, kita wakilkan. Tapi meskipun tidak diniatkan pun Allah tahu masalah khusus, masalah kurban, bukan sholat, kurban, ya. Allah tahu niat kita untuk siapa. Atau hadza udhiyati wa ahli baiti, ini adalah udhiyah saya. Udhiyah itu kurban, ini adalah udhiyah saya dan untuk keluarga saya. Bismillahi Allahu Akbar, sebelih. Atau sebut dulu Bismillahi Allahu Akbar baru niat. Sama seperti hadis Rasulullah katakan Bismillahi Allahu Akbar hadza anni, kemudian wa amman lam yudhiha min ummati. Beliau menyebutkan dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ini dariku dan dari umatku yang belum korban sembelih, ya. Jadi di sini mungkin yang sembelih ini tidak, ini mau betina mau jantan tidak masalah, ya. Ini ada di bawahnya, mungkin sekalian kita bahas, yaitu tidak boleh kambing atau hewan kurban yang salah satu matanya cacat, ya, buta kah, meskipun fisiknya sehat, tapi kalau matanya cacat, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang kedua, kakinya pincang, hewan tapi kakinya pincang, meskipun sebelumnya sehat, pas mau dirubuhkan itu sapi kakinya patah,
langsung tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ya. Yang ketiga, sakit, sapi yang sakit, onta yang sakit atau kambing yang sakit, ya. Kecuali wala yadhuru yasiru hadhil umur, kecuali sakitnya ringan. Kemudian yang ketiga, hewan yang kurus. Yang keempat, hewan yang kurus, ya. Masya Allah, masa kita korbankan untuk Allah, kita kasih yang kurus-kurus, ya. Ini tidak boleh. Jadi mau laki-laki mau perempuan tidak masalah. Ada lagi sebelum ditutup? Masya Allah. Jadi ini kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ada 4. Al-Imam Hanafi, beliau mengatakan boleh. Imam Hanafi mengatakan boleh. Imam Malik dan Imam Syafi'i boleh kalau almarhum atau almarhumah berwasiat, ya. Kalau orang tua kita ini berwasiat, maka ini boleh, ya. Bahkan seluruh 4 mazhab mengatakan boleh, bahkan Imam Ahmad boleh tanpa syarat, ya, boleh tanpa syarat. Jadi Imam Hanafi tadi mengatakan boleh, tapi syaratnya kita tidak boleh ambil, bagi semua, ya, bagi semua. Mau ke kerabat kita tidak boleh makan, ya. Kalau Imam Maliki, Imam Syafi'i, mazhab mayoritas Indonesia, itu boleh kalau ada wasiat dari orang tua kita sudah meninggal. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal boleh tanpa syarat, ya, boleh. Jadi jawabannya adalah boleh, ya. Pokoknya pada intinya boleh saja. Cuman Imam Hanafi mengatakan harus diserahkan semua, ya, tidak boleh ada makan. Kalau hewan yang sunnah boleh kita ambil 1/3 daripada daging tersebut. Kalau katanya untuk orang almarhum atau almarhumah, hendaknya kita menyerahkan semua, kita nggak usah ambil. Ada lagi masalah kurban? Iya, Masya Allah, lebih afdal, ini dicontohkan langsung sama Rasulullah, lebih afdal kita sendiri yang potong. Gampang saja, bismillahi Allahu Akbar, hadza anni wa ahli baiti, ini dariku dan dari keluargaku, ya. Seperti saya ini tidak bisa, takut sama darah, Masya Allah. Biar tapi kalau nonton enak nonton, kalau sembelih tidak bisa, nanti ditendang, nah, terlempar gitu. Insya Allah, ya. Nanti mungkin ke depannya harus bagus diskusi ini. Ada yang lain, Pak? Kurban itu bukan sama seperti haji, ya. Ingat, haji itu mungkin seumur hidup 1 kali saja, tapi kurban itu setiap tahun disunahkan, setiap tahun. Alah, Mas, ayo kita patungan. Saya sudah tahun lalu. Bukan, setiap tahun disunahkan, setiap tahun, ya. Mudah-mudahan Masjid Agung nanti tahun depan bisa mendatangkan unta, kita kurban viral nanti, masuk di RRI, siaran langsung di RRI, potong unta oleh Ustadz Asor kah, Ustadz Mustamin. Masya Allah, Ustadz Mustamin kayaknya susah, ya. Bahaya kan diinjak nanti. Subhanallah. Cukup, ya, insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari ini ada hikmahnya, Allah pahamkan kita agama. Kita tutup berdoa kifar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.